keberkahannya, hikmahnya, hidayahnya, dan kita berjumpa oleh ulama yang kita sebutkan dari kitab Adabul Insan fil Islam, nanti di Raudhah Riyadhil Jannah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya udah nandai halaman. Nah, ini hilang lah. Oh ini. Halaman 36. Ini kayaknya 2 tahun baru lulus, baru selesai, baru khatam. Ya, apa ya? Yang penting sumbernya, referensinya banyak. Saya bawa kitab satu, tapi untuk menjelaskan ini ada beberapa kitab yang saya simpulkan jadi satu. Ya. Masih bab mengenai bagaimana kita menyembah kepada Allah yang benar. Ya ibadiyah, artinya hai hambaku. Siapa aja hambanya? Kita. Berarti kita cuma ngaku-ngaku hambanya Allah. Ya. Kenapa? Karena sebagai hamba itu yang menyembah kepada Allah. Ya ibadiyah, wahai hambaku alladzina amanu, yang beriman. Inna ardiya, sesungguhnya bumiku, kata Allah, wasi'atun, amat sangat luas. Fa iyya yaf'udun, dan seyogianya kepadakulah kamu pada menyembah. Kita bukan malaikat, kita bukan jin, kita juga bukan hewan. Pak, dari diantara titian jejak hidup yang kita lalui hingga saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidayah, inayah, barokah, dengan kelembutan hati, kekuatan iman, ketangguhan langkah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam menunaikan kewajiban setiap malam minggu. Mudah-mudahan malam minggu ini ditetapkan sebagai hari terbaik, malam terbaik di antara perjalanan ibadah yang pernah kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyimpulkan dan menyempurnakan dan mengevaluasi waktu kita acara di rumah Pak Mustaqim. Bapak-bapak masih belum connect saat itu. Kenapa? Karena waktunya pada asar menjelang maghrib, jadi ya buru-buru caprak-caprek jadi ngisinya ya. Dalam Al-Quran manusia sering disebut dengan nama insi, dengan nama insan, dengan nama Anas, dan juga dengan nama Bani Adam. Nama-nama manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti insi ada 18 kali dalam Al-Quran yang bersanding dengan jin. Nama manusia, ya Pak ya, nama manusia disebutkan insi di dalam Al-Quran itu ada 18 kali yang bersanding dengan jin. Sedangkan nama manusia yang disebut insan ada 65 kali dalam Al-Quran di 63 ayat pada 43 surat berbeda. Sedangkan nama manusia yang disebut Anas ada 241 kali dalam Al-Quran. Dan terkadang manusia sering disebut Bani Adam. Sering banget di Al-Quran disebutnya Bani Adam. Ya, di 7 ayat 7 kali dalam Al-Quran. Herannya Pak, yang begitu menariknya, saat Allah menciptakan manusia yang disaksikan oleh para malaikat yang hadir di sekitarannya. Jadi Allah menciptakan manusia, malaikat tuh hadir di sekitarannya, tapi bukan dengan nama insi, bukan dengan nama insan, bukan dengan nama Anas, atau juga bukan dengan nama Bani Adam, tapi dengan nama Bashar.
Manusia ke insi dekat. Ada I-nya, ada N-nya, ada S-nya dekat. Kalau secara Latinnya Indonesia. Insan juga dekat. Ya kan? Dekat. Anas juga dekat. Bani Adam emang karena Adam alaihissalam bapak daripada manusia. Tapi ini bashar. Begitu menariknya Allah menciptakan manusia dengan sebutan bashar, bukan insi, bukan insan, bukan anas atau juga bani Adam. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 24 mengatakan begini, firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar pakai shin besar. Shin besar itu kalau dilatinkan di Indonesia S sama Y. Shin, S sama Y Latinnya Indonesia. Ya, jadi kalau menyebutkan insya Allah hurufnya INSYA, insya, jangan pakai INSH, nggak boleh. Kalau INSHA itu Latinnya orang Inggris. Ya, insya Allah, ya. Bapak-bapak dari dulu belajar Iqra, dari dulu belajar alif-alifan diajarin sama gurunya insya, shinnya SY, bukan shinnya SH. Kalau SH itu sod. Insya Allah, jadi begitu dong. Ya, menurut orang Inggris kalau insya nya adalah pantat. Artinya pantat, makanya diganti oleh mereka, jangan pantat. Kalau sya itu pantat, yaitu Latinnya dia. Latinnya kita kan insya Allah. Kenapa? Latin kita sudah diakui oleh Saudi, oleh Mesir, oleh Yaman, Yordan, Syria, Sudan, negara-negara Islamnya. Yang paling bagus secara Latin adalah Indonesia. Makanya orang-orang dari luar negeri yang negaranya Islam datang ke Indonesia belajar huruf shin, huruf sod, huruf dot, huruf to, huruf zo, belajarnya di Indonesia. Makanya orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia pernah jadi imam besar di Makkah. Ya, ada istilah shin, insya sama info itu gara-gara Dr. Zakir Naik. Ya, Dr. Zakir Naik itu kalangan Khawarij. Khawarij itu Islam yang mengislamkan orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya siapapun buat kita kalau menyebutkan insya Allah, ingat ya, pakai Latin Indonesia hurufnya INSYA ditambah Allah ALLAH, jangan pakai SH ya Pak ya. Kenapa? Karena alif sampai ya Al-Quran semua hurufnya, satu hurufnya Al-Quran jatuh ke dunia dikawal oleh ribuan malaikat. Kalau misalnya kita acuan Latinnya paling fasih menurut negara Islam, berarti kita paling pantas mengucapkan insya Allahnya paling benar. Paham ya Pak ya? Ada Ustaz, Ustaz insya Allah ya lah. Anda kirim aja dalil-dalilnya. Antum salah. Ini artinya lain. Kalau pakai INSHA, info kan kesot namanya kan? Ya kan? Paham ya Pak ya? Ya. Jadi kalau kita mau benerin diri kita, mau jadi hamba Allah yang bener, ya, kebiasaan yang salah itu dikit-dikit pelan-pelan benerin Pak. Ya. Kenapa? Karena kita bashar. Bashar itu berkarakter lembut, punya kulit, karakternya lain sama malaikat dan jin. Kita sifat, tapi sifatnya ada sifat dari malaikat dan sifat dari jin. Kenapa? Karena kata Aisyah Ummul Mukminin, riwayat hadis Imam Muslim, nomor hadisnya 2996. Kata Nabi, khuliqatil malaikati min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Pak, kalau cahayanya Allah sumbernya langsung, nurnya langsung, berarti cahaya itu adalah cahaya kebaikan. Kalau kebaikan itu kemuliaannya sifatnya bertakwa. Makanya malaikat dikasih tugas nggak pernah telat. Malaikat Israel kalau nyabut nyawa ya nyabut nyawa aja, nggak pernah telat. Ya Allah, ntar dah gue ngopi dulu kata malaikat Israel, kan nggak ada, ya kan? Ya enggak? Nah kagak ada. Malaikat Mikail tugasnya apa Pak? Memberikan rezeki kepada kita.
sembahyang kagak, ngaji kagak, sembahyang rajin. Yang takwa maupun yang bermaksiat tetap Mikail membawa rezeki buat kita, perintah dari Allah. Kata hamba, kata Allah, Mikail nggak usah ngurusin yang sholat dan tidak, kasih aja. Yang tidak sholat kemarin kenapa? Karena dia sedang menikmati azab yang dibungkus dengan nikmat, gitu ya. Ya Pak ya. Makanya Mikail nggak pernah ngeluh. Aduh, ntar aja ya Allah, capek banget ini manggul-manggul rezeki. Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Karena cahayanya cahaya takwa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu, bertasbih, bihamdika, bertahmid. Tasbih aja, subhanallah, subhanallah. Udah aja, nggak ada yang berlainan. Ada yang tugasnya tahmid, ada yang tugasnya takdis. Apa takdis? Nuqaddisu lak, mensucikan Allah. Ada yang tugasnya ruku aja, ada yang tugasnya sujud aja. Udah, apa kata Allah? Ya malaikat kehidupannya baik, makanya jangan heran, jangan kaget, jangan punya potensi bahwa malaikat bermaksiat, nggak ada. Bahwa Jibril korupsi ayat-ayat Quran, nggak bisa. Pernah dapat kabar, Jibril ditangkap, kenapa? Karena dia korupsi ayat-ayat Quran, nggak ada. Kenapa? Karena malaikat diambil langsung cahayanya Allah. Berbeda dengan jin. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Jin diciptakan dari api. Api itu isyaratnya apa? Amarah, berkobar-kobar. Maka bashar, maka kita yang kelihatan tampak, kata Allah, malaikat, aku